Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan sukacita pagi hari ini untuk belajar kembali lagi kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat dan juga pengertian agar apa yang Kau sampaikan pagi hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, teman di saat jatuh. Diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Beginilah firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan juga butuh orang lain untuk kita bisa selesaikan. Jadi pada dasarnya Tuhan menciptakan kita juga untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi. Mencari teman di saat senang pastilah mudah, tetapi mencari teman di saat kita jatuh sangatlah sulit. Saat senang semua teman datang berkumpul. Tetapi saat susah, mereka cenderung menghilang. Saya bersyukur punya istri sebagai teman di saat susah dan saat senang. Di saat pandemi menghadang hampir 2 tahun, saya kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Istri saya tetap menjadi pendukung dan penolong yang luar biasa. Kita berdoa bersama saling menguatkan dan berharap pandemi segera berlalu. Istri saya tidak saja hanya sekedar berdoa, tetapi dia mulai menyusun strategi keuangan dengan berhemat luar biasa. Menu makanan diganti yang sederhana, biaya-biaya tertentu dipotong dan dihemat sebisa mungkin. Kebetulan juga selama pandemi kita tidak bisa pergi keluar kemana-mana. Saya bersyukur luar biasa punya teman di saat jatuh. Bukan dihina atau dihakimi, dipersalahkan atau ditinggal, tetapi justru didukung dan ditemani, bahkan didoakan. Puji Tuhan, pandemi saat ini sudah mulai membaik dan sudah mulai ada beberapa pekerjaan yang saya dapatkan. Apa yang selalu saya ingat dalam pikiran saya punya teman di saat jatuh, yaitu istri saya. Dialah teman di waktu susah dan teman di waktu senang. Teman yang nyata sangatlah berguna. Mari kita cari teman-teman yang mau berjuang bersama di waktu susah. Cari teman-teman yang mau berdoa bersama, berbagi beban bersama, karena itulah rencana Tuhan bagi setiap kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini di ayat 9 dan 10 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pagi ini kita belajar, kita butuh memiliki partner. Jika kita jatuh, pastilah ada seorang yang akan menolongnya. Prinsip bekerja sama dan bertolong-tolonganlah yang Tuhan inginkan terjadi di antara kita. Jika kita bisa bekerja sama, maka segala beban menjadi lebih ringan dan dapat dikerjakan lebih cepat tentunya. Dunia ini sedang berjalan dengan keegoisannya. Kita anak-anak Tuhan yang harus mau menjadi teman-teman di saat jatuh buat orang-orang di sekeliling kita. Memang tidak mudah menjadi teman di saat susah bagi orang lain, tetapi disitulah perbedaan kita dengan dunia ini. Kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang di sekeliling kita, dan mau terlibat dengan mendukung di dalam doa dan juga mendukung di dalam tindakan. Disinilah kita praktek kasih Yesus yang telah kita terima terlebih dahulu. Mulai kita buktikan bahwa kasih Yesus telah mengubah hidup kita, dan untuk itu kita bisa peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Pertolongan di saat sukarlah yang sulit dilupakan dan besar pengaruhnya terhadap hidup seseorang.
itu bisa menjadi momentum orang tersebut mengenal Tuhan lebih baik lagi. Menjadi teman di saat jatuh adalah panggilan kita untuk melayani yang Tuhan berikan. Jangan pergi menjauh, tapi datanglah mendekat. Bawalah kasih Yesus itu dan perkenalkanlah kasih yang luar biasa yang telah mengubahkan banyak orang. Ajak juga kelompok doa kecil kita untuk mendukung pelayanan ini, agar kita juga bisa tetap semangat dan saling mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Ayo, siapkan diri kita untuk menjadi teman di saat jatuh bagi orang-orang terdekat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini, untuk membuat kami mengerti bahwa kami gak bisa sendiri. Kami butuh partner, kami butuh teman menjalani setiap kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan menjadi teman di saat jatuh, di mana saat ini banyak orang terlalu egois dengan kehidupannya. Tapi kami mau ambil bagian menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau melayani, bahkan menjadi teman di saat orang-orang di sekeliling kami merasakan kejatuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kami dari pagi sampai malam. Ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus yang kami rasakan. Kami serahkan setiap doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.